Ada yang sudah semua ya? Ada yang belum? Silahkan menyalakan selfie. Saya belum sempat menyiapkan di e-learning ya, tapi sudah mau menyiapkan, tapi ada hujan, nanti di save aja dulu. Di save di hard disk Anda, nanti akan saya buatkan di e-learning. Yang wajib absen di e-learning adalah yang ini, yang bukan Permatasari ya, yang kelas lokal. Namun yang Permatasari silakan aja menyimak saja. Ya. Oke. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan masih sama menyambung dengan materi kemarin. Dari adalah hari kedua. Kita akan membahas mengenai kapasitor dialiri arus AC dan DC. Awalnya saya jujur agak sulit mensimulasikan ini ya. Mensimulasikan ini agak sulit. Lalu saya coba menggunakan Tinkercad. Ini rangkaian ini murni buatan saya. Sudah saya coba berkali-kali, akhirnya bisa menunjukkan perilaku kalau dialiri arus AC dan DC. Oke, akan saya tunjukkan PowerPoint-nya sudah diterima semua ya. Ini akan saya share sekarang di Tinkercad. Silakan PowerPoint-nya dibuka masing-masing ya. Kita langsung masuk ke Tinkercad saja. Kita masuk di sini adalah kapasitor dialiri arus AC dan DC. Nah, ini sudah yang saya buat kemarin. Percobaan sifat transistor, MOSFET, induktor, kapasitor. Oke. Transistor, oke. Kita masih belum menggunakan Arduino. Jadi kita masih bermain dengan elektronika murni. Bahkan di sini masih komponen pasif ya, belum komponen aktif. Kemudian koneksikan saya stop sharing dulu ya. Ternyata tidak sesuai harapan saya. Lambat.
Disematkan ya, koneksi tidak terlalu lambat. Oke, sudah mulai masuk. Saya akan share. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Ini adalah perangkat-perangkat percobaan yang kita lihat ya. Pertama, saya menggunakan dua sumber tegangan AC dan DC. AC saya khusus menggunakan generator ini, ya, kelihatan ya. Ini adalah generator atau pembangkit sinyal, ya. Kalau saya klik di sini frekuensinya 50 Hz, saya setel 50 Hz sama dengan frekuensi PLN, ya. Hanya tegangannya di sini saya buat 5 volt. Sementara ini 9 volt. Untuk DC-nya saya pakai baterai, ya, 9 volt. Terus bentuk sinyalnya adalah sinus. Ini sinus, ya, fungsinya sinus. Ini untuk mensimulasikan listrik PLN, ya, atau AC. Yang sumber DC-nya adalah 9 volt. Ini adalah saklar pemilih. Kalau ke sini saklarnya, ini kita pakai yang ini, ya. Tapi kalau ke kiri saya pakai yang baterai. Terus dari saklar ini masuk ke dalam ampermeter. Ampermeter ini untuk mencatat arus yang keluar dari sumber tegangan, entah AC atau DC, ya. Ini. Lalu ini adalah kapasitor uji yang kita coba pakai, ya. Di sini kapasitasnya saya buat 100 mikrofarad, mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalaupun nggak berhasil, jawabannya ini karena lambat, ya, koneksinya lambat. Terus ini adalah voltmeter, ya. Yang ini ampermeter, yang ini voltmeter. Yang nyambung langsung kapasitor ampermeter, tapi yang nyambung antara sumber tegangan dengan menuju ke kapasitor, ini yang warna merah ya. Ini adalah voltmeter. Lalu selain voltmeter, saya juga lengkapi juga pemantau gelombang sinus, ya, sinus atau ini sinus, ya, ini pemantau. Lalu beban saya pakai bola, jadi nanti bisa dilihat kalau pakai DC bulannya nyala apa tidak, kalau pakai AC bulannya nyala apa tidak. Gitu. Oke, kalau pakai AC ternyata nyala, tapi kalau pakai DC itu mungkin nyala sebentar lalu mati. Oke, saya coba simulasikan pakai DC. Ya, nah, ini untuk mensimulasikan saya start simulasi, ya, simulasi. Saya start simulasi. Nah,
Nah, di sini tampak, oh ini pakai AC. Bentar, saya setel ke DC dulu. Nah, karena pakai ke DC, ya, ini tegangannya akan naik, karena ini adalah putus. Nah, ini tegangan dari baterai. Yang kita pakai baterai. Ini nggak kita pakai ya. Ini nggak kita pakai, yang kita pakai baterai. Nah, ini lampu-lampunya mati, ya, tidak berwarna kuning. Ini baterainya 9 volt, 9 volt, nggak ada arus, ya, nggak ada arus. Jadi ada tegangan di antara ini, tapi nggak ada arus di antara kapasitor. Nah, ini adalah bentuk untuk meyakinkan bahwa ini adalah DC murni. Ini, paham ya? Jadi percobaan berhasil. Oke. Lalu sekarang bagaimana kalau AC? Ya, bagaimana kalau AC? Nah, karena kita pakai AC ini saklarnya, ini bolamnya nyala. Ya. Jadi kalau AC, ini bolam ini kan tutup negatif ya, tutup negatifnya tidak dibongkar ini tutup negatif ya. Jadi ini dinyalakan oleh ini generator. Ini tidak, ini saklarnya bisa geser ya. Dinyalakan oleh generator. Jadi arus dari AC ini akan disalurkan oleh kapasitor ke arah bola. Paham ya? Sehingga bola tetap nyala dan gelombangnya adalah ini. Oke. Ada arusnya itu bergoyang-goyang karena ini ampere meter ya. Kalau kita pusing melihat ini, makanya karena kita pusing melihat ini, karena goyang-goyang kan naik turun ya. Ini. Kita pusing melihat ini, maka kita pakai osiloskop alatnya, ya. Ini saya setel seperti ini. Sehingga ini bisa ditonton, ini pun bentuk gelombangnya bisa ditonton. Dan efeknya pada beban, di sini bebannya nyala. Gitu. Ya, ini ada kedip-kedip, ya, agak ada kedip-kedip juga. Oke. Oke. Seperti itu percobaan pertama saya. Oke. Saya akan putus dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tetap tidak pakai kamera dulu ya. Saya takut koneksinya terlalu lambat nanti. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Jadi kalau pakai AC, kapasitor itu dapat dilewati arus AC. Ya, kapasitor bisa dilewati arus AC. Tapi kalau pakai DC, dia akan putus sehingga bolamnya mati. Tapi kalau pakai DC bolamnya mati. Tapi kalau pakai AC, bolamnya nyala. Ya bisa nyala. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sambung lagi. Ya, perlu saya ulangi nggak? Perlukah diulangi? Oke, kalau mau diulangi, ini saya ulangi ya. Sebentar, saya share lagi. Saya share lagi ya. Untuk diulangi. Nah, ini pakai AC ya. Ini pakai AC. Arus AC ini saklarnya pakai ini. Sebenarnya nggak pakai saklar juga bisa. Tapi nanti saya ini kelamaan, saya takut koneksinya lambat lagi, mindah kabel. Ya kan, makanya saya pasang saklar di sini. Oke. Nah, ini saklarnya di posisi AC. Sekarang kalau saklarnya pindah ke posisi DC, tek gitu, bolamnya akan mati. Ini tidak langsung mati, tapi prakteknya langsung mati. Ya, tak mati, truk gitu. Nah, ini akan meningkat. Arusnya akan turun, mengecil terus turun karena putus. Arus ini seperti aliran air ya. Jadi dari sini ini ngalir ke saklar terus ke sini. Yang ini tetap ada tegangan ngalir ke sini, tapi tidak bisa tembus karena saklarnya dipilih ke sini. Nah, ini jadi 0 akhirnya. Masuk ke sini ampere meter jadi 0, masuk ke sini. Terus tegangan di antara kapasitor ini diukur ada 9 volt. Ya. Dan ini begitu ini 0, ini jadi
mati total. Ya, ini adalah bentuk gelombangnya datar, ya, flat. Ya, bisa dilihat ya, seperti itu. Sekarang kalau pakai AC, bisa pakai AC. Nah, ini harusnya mulai naik turun, naik sebenarnya, naik turun, ya. Ini kalau pakai ini kebetulan ampermeternya bukan ampermeter AC, kan ampermeter AC kita tekan, kita akan menunjuk satu nilai saja, tidak ini. Karena ini tidak saya pasangin seperti ini adalah bentuk gelombang. Ya, jadi naik turun. Nah, ini dari sini ya, dari ini itu positif, ke sini saklar, ke sini, terus dipantau oleh si ampermeter, ya, terus baru lewat sini. Nah, ini terus dilewatkan tembus ke sini di dalam kapasitor, baru nyalakan bolam, baru masuk ke negatif yang ini. Gitu. Paham ya? Oke, ini ada pertanyaan? Oke, sekarang berikutnya induktor ya. Induktor dialiri arus AC dan DC. Induktor dialiri arus AC dan DC. Saya akan balik dulu. Dashboard. Ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau ada pertanyaan ngomong aja, jangan ini ya. Saya nggak lihat adanya adanya chat. Jangan pakai chat, ngomong aja. Oke. Sekarang percobaan kedua adalah induktor, mirip seperti tadi tapi kita ganti induktor. Nah, ini loadingnya agak lama karena ini virtual ya. Nah, ini induktor ya. Kita pakai ini. PowerPoint-nya saya nggak share dulu ya. Takut apa? Terlalu penuh. Kita langsung share ke percobaannya. PowerPoint-nya silakan melihat yang sudah ada, yang sudah saya bagikan. Nah, ini masih loading lama. Ini saya sudah pakai koneksinya sampai cinta tambah. Nah, ini sudah mulai ada. Ini adalah induktor itu kumparan ya. Gambarnya ini. Jadi mirip seperti tadi. Sama bentuknya seperti tadi, cuman kapasitornya saya ganti induktor. Ya.
Nah, ini saya sengaja tidak pakai switch ya. Nanti switchnya ganti-ganti. Kalau induktor ini kawat ya, kawat. Jadi kalau pakai ini udah jelas, dia pasti akan lewat. Sekarang kita lihat, saya lihat. Induktor itu kan kawat gulung, ya toh? Kawat gulung. Kawat digulung. Gitu. Logikanya kalau dialiri arus, tetap aja arusnya muter sampai ujung ke sini kan, logikanya gitu. Ini yang saya tunjukkan dialiri arus AC aja. Bisa aja dicoba dialiri arus AC. Nah, ini nanti saya cabut kebetulan saya tidak pasang switch. Kenapa Pak tidak pasang switch? Karena kalau pasang switch nanti gagal. Kemarin saya coba karena ini software ini ada kelemahan, akhirnya saya putus. Ya, saya putus biarkan baterainya kepasang. Oke, saya tunjukkan simulasinya. Kalau pakai ini kan AC kan ini AC logikanya ini lewat. Ya. Nah, sekarang saya akan simulasi. Nah, ya. Apakah lampunya nyala? Tidak nyala. Paham ya? Lampunya tidak nyala. Ya, ini masuk ke sini, terus dari sini ke sini, terus ke sini. Ya. Nah, ini memantau yang ada di sini. Gitu. Ya. Tidak nyala. Nah. Saya start lagi. Ini sinus. Ini frekuensinya sangat tinggi ya. Saya sengaja buat sangat tinggi. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilohertz megahertz 1 megahertz. Sepertinya osilator ini juga ada keterbatasan ya. Megahertz ini sebentar, ini megahertz ini kalau nggak salah ini bukan ini hari saya ini kita kelihatan atau nanosecond ya. Nah, saya coba lagi. Osilatornya mungkin harusnya kelihatan. Nah, ya kan? Ini 1 megahertz ya. Jadi lebih tinggi dari tadi. Saya coba di AC tapi kalau tadi cuma 50 Hz. Ini lebih tinggi. Oke. Bolang tidak menyala lagi tidak. Jadi ini lewat sini ke sini. Oke. Lewat ke sini, ini. Nah, ini baru muncul ini tegangan. Ya. Ini arusnya gini. Jadi ini kapasitasnya apa? Jadi seolah-olah dia ngeblokir, bukan seolah-olah, dia ngeblokir. Jadi arus AC sini dia tidak bisa lewat ke sini, terus menuju ke lampu. Ya, tidak bisa lewat sini menuju ke lampu. Oke. Sekarang kalau saya kecilin, tapi 1 megahertz ya. Kecilin. Ini saya abaikan dulu ya setelannya ya. Saya kecilin misalnya menjadi 50 Hz. 50 Hz. Saya samakan dulu tadi. Apa yang terjadi? Lampu masih nyala. Nah, ya kan? Ya. Jadi kalau frekuensinya kecil atau ekstrim rendah, kalau DC itu 0 Hz ya. DC itu 0 Hz, tapi tidak bisa 0, itu paling kecil 1. Ya. Ini paling kecil 1. Oke, saya coba saya buat 1 frekuensinya. Jadi kalau saya paksa 0 nggak bisa. Paksa 0 nggak bisa. Paksa 0 nanti saya start lagi. Ini jadi 1. Ya, tetap nyala. Oke. Ya. Jadi kalau DC dia nyala, ada arus. Paham ya? Tapi kalau ininya saya ekstrim, semakin tinggi frekuensinya, maka ini akan ngeblokir AC. Ya. Atau saya stop aja deh. Saya stop, ini saya kembalikan lagi ke ini, ke 3 Hz ya. 1 GHz tapi 1 juta ya. 2 Test accumulation.
Kilohertz, megahertz, gigahertz. Bener ya, megahertz ya tadi ya. 1 megahertz ya. Nah, ya kan? Mati. 1 megahertz, belum gigahertz ya. Dari ukuran megahertz. Sekarang saya berikan ya, kalau bisa ya, ini saya putus. Saya sambung ini dengan kabel. Sekarang kita pakai DC murni, ya, pakai baterai. Salah. Ya, accumulation. Oh, ini ukuran ininya. Alah. Saya sambung begini aja ya. Kabelnya accumulation. Oke, ini ukurannya salah. Ini ukurannya kegedean. Ya. Ukurannya kegedean. Semakin gede, ini XXL sama dengan 2PXL. Kalau L-nya semakin besar, maka dia akan semakin ini L, induktansi. Induktansinya semakin besar, maka resistansinya semakin tinggi. Kita buat induktansinya cuman ini mikrohenry ya, saya buat ke milihenry. Kalau ke milihenry nanti dia akan nyala. Harusnya nyala. Bentar. Ya, nyala ya. Yang kurang ini. Atau Henry. Nah, ini 1 Henry. Ini 10.000 ya, 10.000. Ini 2 milihenry. Siapa gitu? Nah, ini mulai ada arus naik ya. Nah, nyala kan? Ya. Ini lambat kenapa? Karena ini ada arus induktansi diri. Tapi kalau prakteknya itu tidak lambat ini. Prakteknya tidak lambat ini. Ini kan hanya pakai simulasi. Ini pertama ya lambat. Yang kedua di sini karena simulasi di servernya itu dia menghitung dulu komputasi. Karena percobaan ini adalah percobaan yang nggak lazim. Jadi percobaan orang gila ya, istilahnya di tim kerket ini kan sebenarnya artinya tidak untuk ini, tapi untuk apa? Percobaan microcontroller. Tapi saya paksa untuk ini. Nah, ternyata untuk apa? Sifat dari apa tadi? Komponen pasif ya. Bisa Anda lihat ya, nyala ya. Tuh, akhirnya nyala kan? Karena harusnya DC. Ya, coba sekarang saya stop. Saya buat ininya, saya naikkan lagi. Henry satuannya. Ya, 1 Henry. Nyala, tapi agak-agak lambat. Di sini ada komputernya mungkin ya di sini. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda ini. Nah, ya kan naik, harusnya naik. Ini harusnya naik. Yang penting harusnya naik. Kalau dia harusnya naik, dia akan tanda-tanda akan nyala. Kita tunggu aja sampai
sampai di berapa volt dia ini dan berapa arusnya. Harusnya naik terus. Nah, mulai nyala ya, kedip, makin terang. Kalau dia warna kuning, dia akan terang. Ya. Oke, paham ya? Jadi ini percobaan saya, tapi di sini saya tidak pakai saklar, saya hanya memindahkan ini kabel ini yang warna hijau tadi. Kalau mau pakai DC, pakai baterai. Kalau AC, pakai generator AC. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dua percobaan ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sekarang adalah dioda diberi tegangan forward bias dan reverse bias. Oke, ini adalah dioda. Sekarang saya akan coba ini share dulu, ya. Saya coba share dulu. Saya coba masuk ke dioda dulu. Dioda adalah komponen aktif, ya, paling sederhana. Komponen aktif paling sederhana adalah dioda. Ya, ini masih belum pakai microcontroller ya. Hari ini kita belum pakai microcontroller. Ini adalah dioda, ya. Daripada kamu buat dua dioda, yang satunya ini. Jadi dioda ini ada dua kaki anoda, yang ini adalah katoda. Ya, ini yang dioda ini adalah untuk percobaan forward bias, yang ini reverse bias. Forward bias itu maksudnya diberi tegangan maju. Jadi kalau dioda itu seperti klep air. Jadi arus listrik yang ke sini, ini DC ya, tetap bermain DC. Arus listrik yang ke sini bisa ke sini, tapi dia tidak bisa balik. Nanti akan saya coba lewat ini katoda, tanda katoda gelang putih ini, ya. Gelang putih ini tanda katoda, gelang putih. Jadi kalau saya pasang ini di sini, saya matikan saja, saya hapus, saya pasang aja di sini. Alah. Alah rusak ini. Oke. Saya akan coba ini ya, warnanya seperti hijau biar kelihatan ya sambungannya. Nah, ini nyambung dari sini ke sini ya. Ini power supply ya, power supply. Jadi gantinya baterai. Kita nggak pakai baterai, pakai ini ya. Tegangannya bisa diubah-ubah, power supply.
Ini tulisannya power supply. Nah, ini power supply. Tegangannya 12 volt, arusnya 5 ampere. Ya. Seperti ini. Terus ini adalah voltmeter. Voltmeter untuk melihat tegangannya. Tegangan mana yang dilihat? Adalah tegangan di antara dua kaki dioda. Jadi ini mengukur ini anoda dan katodanya ini. Pandang yang ini aja, yang ini enggak, yang ini jangan. Yang ini enggak usah. Pandang yang ini aja. Jadi ini mengukur kaki antara anoda dan katoda. Terus ini lampu. Terus ini adalah potensio. Itu seperti kalau radio itu ya. Nanti kita akan putar-putar ini, putar-putar potensio ini. Pada tegangan berapa ini, dia sudah mulai nyala. Paham ya? Kemarin saya sudah katakan ada 0,8, ya kan? Karena pas saya perkenalkan itu di perkuliahan 0,8, 0,7, ya. Kalau di standarnya logika 0 itu 0,8, ya kan? Maksimum. Coba tegangan logika 0 itu 0,8. Artinya pada saat 0,8 itu listrik belum nyala, gitu. Tapi ada juga yang berpendapat 0,7. Itu kalau saya pakai buku Wasito itu 0,6. Wasito menggunakannya 0,6. Nah, kita akan lihat di sini kemarin saya amatin itu ada 0,5, ya. 0,5 baru dia mulai kelihatan menyala. Ini 0,5 volt, oke, setengah volt. Oke, sekarang bismillah saya akan coba nyalakan, ya. Nah, ini 12 volt, ini 0,6, ya, 0,6 volt berarti 600 milivolt. Nanti kalau sekitar 500 ini saya kecilin, ya. Ini nyala terang, ya, nyala terang, ya. Nah, ini nyala terang saya kecilin. Nah, amatin di sini, amatin tegangan ini mulai dari 400 ini sudah mulai kecil, ya. Sekarang pada tegangan berapa dia mulai nyala sempurna? Nah, ini 0,6 kira-kira ya. 0,6. Nah, ya kan sama ya di buku Wasito. Nah, jadi pada 0,6 dia di sini dia mencuri dioda ini mencuri 0,6, sekitar 0,6 ya. Ini tidak bisa presisi. Ya. Tidak bisa presisi. Ini 0,6 sekitar 0,6 itu sudah mulai nyala penuh. Ya. Paham ya? Ini tetap ini. Oke. Kalau saya ini dia di bawah 0,6 ini sudah mati gitu loh. Ya di atas 0,6 itu menghantar. Ya kan? Di atas 0,6 itu nyala. Tapi digital itu menetapkan menyala itu 2 volt, ya. 2 volt. Tegangan yang di baterai ini, tegangan yang di sini berapa nih enggak tahu. Kalau dia nyala dulu ya itu 12 volt. Ini kalau dia di atas 0,6 ini dapat 12 volt. 12 dikurangi 0,6 itu dapat 11,4, ya. Ini dapat 11,4. Mestinya. Oke, sekarang saya coba dulu ya. Saya coba mudah-mudahan enggak ini ya. Saya tambahin multimeter. Saya tambahkan multimeter aja di sini. Bentar, ini negatif di sini ya, negatif. Saya kasih warna hitam. Black. Terus negatif positifnya di sini. Saya kasih warna merah. Red. Ini adalah voltmeter. Oke. Start. Nah, ya kan 11,4 tadi saya katakan ya. Ini 11,2. Coba ini ditambah ini ditambah ini 0,675 akan adalah ini. Paham ya? Jadi ini dapat 11,2. Tapi kalau begitu dia kurang, nah kurang dari 0,6 dia ngedrop langsung ngedrop karena ini seperti kelatihan itu. Oke, paham ya? Sifatnya sih paham. Oke, sekarang saya tutup. Sekarang saya coba dikasih tegangan balik. Jadi ini saya hapus. Ini saya nggak pakai saklar ya, sengaja. Saya kasih ke sini langsung.
Nah, ya. Sekarang saya coba start simulasi. Ya. Ini adalah tegangan di antara ini, katode sama ini, 12 volt. Tapi di sini 0. Saya putar-putar kayak apapun, tidak ada arus sama sekali. Ini juga tidak ada arus. Paham ya? Ini nggak ada tegangan, nggak ada arus. Nggak ada arus yang mengalir. Paham? Jadi ini klep, dalam posisi klepnya nutup. Ya. Ini saya buka full ya. Atau saya tutup, saya balik begini. Kayak apapun nggak akan ini. Oke, sekarang saya coba ya. Ini namanya mundur, reverse voltage atau reverse bias. Ya. Sekarang saya tegangannya tak naikkan di berapa 200 misalnya, bisa nggak? Saya nggak tahu ini. Nah, paling tinggi berapa? 30 volt paling tinggi. 30 volt pun nggak tembus, ya. Saya kasih tegangan 30 volt di sini. Jadi arus dari sini ini nggak akan ngalir ke sini, ya. Dari sini berhenti, nggak ngalir sehingga selisih ini sama ini 30 volt. Artinya tekanannya tetap ada, jadi tidak ada arus ini. Kalau arusnya tembus, ini pasti turun. Dan ini arusnya pun nggak ada mengalir ya, nggak ada mengalir ke sini. Karena nggak ada aliran arus ke sini, maka ini juga 0 volt. Ya. Jadi arus itu tertahan di sini, tertahan di titik putih ini, arusnya, ya, tertahan di titik putih. Oke, saya putar kayak apapun, saya putar, nggak ngaruh, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Oke, itu cuma dioda. Oke, kalau sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kalian bermain microcontroller terus IoT itu harus tahu ini dulu. Ini dasar, ya. Ini dasar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Harus tahu ini dulu. Kalau nggak tahu ini ya repot. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Jadi dioda itu seperti klep. Jadi kalau diberi balik, itu harus nggak akan ngalir sama sekali. Mau tegangannya dinaikkan sampai 100 volt sebenarnya juga nggak ini, tapi ini nggak ada simulator untuk 100 volt. Tapi kalau mau nanti pakai tegangan PLN 220 juga nggak akan tembus. Tegangan tembusnya itu kalau nggak salah ada 1000 volt, baru dia tembus. Begitu dia tembus, langsung rusak. Tegangan biasanya rusak. Jadi tembusnya itu harus tinggi sekali, jangan tembus. Ya, tidak cukup 220 volt aja, DC 220 itu tidak tembus, tidak akan tembus. DC loh ya, tidak akan tembus. Oke, oke. Sekarang dioda sekarang transistor NPN. Transistor NPN, sebentar, saya akan tunjukkan. Bentuk gambarnya ya. Saya belum melengkapi gambar di situ kemarin. Oke. Ini ada cara dasar. Oke. Bisa lihat ya ini transistor NPN. Transistor ada dua. Ada NPN, ada PNP. Yang kita coba adalah NPN dulu. Bisa dilihat gambarnya. NPN itu ini di basis
C itu kolektor, E itu emitor, ya. D itu basis, kolektor, emitor, ya. Terus kalau ini adalah PNP, ini emitor, basis, kolektor. Yang perlu Anda tahu bahwa kalau emitor itu selalu ada panah, ya, selalu ada panah. Hanya kalau di NPN itu panahnya adalah keluar. Ini panah ini menunjukkan arah arus. Jadi NPN itu arahnya basis itu masuk menuju emitor. Jadi semua itu menuju ke emitor, keluar ke emitor. Dari basis dan kolektor masuk. Basis masuk, kolektor masuk menuju ke emitor. Tapi arus dari basis ini sangat kecil. Biasanya sampai 1/10 kali, ya, atau 1/100, tergantung penguatan dibandingkan arus kolektor ke emitor. Jadi ibaratnya gini, ini selokan kecil, yang ini selokan besar, ini Kali Ciliwung, ya. Ini Kali Ciliwung, kolektor emitor itu ibarat Kali Ciliwung, yang ini cuma selokan rumah, gitu. Tapi basis ini mengendalikan ini, gitu loh. Walaupun dia kecil, dia mengendalikan ini. Dia bisa menutup kolektor emitor dan bisa membuka kolektor emitor. Paham ya? Dengan arus yang sangat kecil. Jadi BE, arus basis emitor ini sangat kecil. Arus yang masuk ke basis. Sekarang ini NPN. Bagaimana kalau PNP? PNP juga begitu. Tadi kan semua berpusat ke emitor keluar ya. Sekarang ini kalau PNP, emitor ini masuk. Jadi emitor masuk, arusnya arah arus ya, karena dari emitor keluar ke basis dan kolektor. Tapi mayoritas kolektor. Ini Kali Ciliwung. Jadi bedanya kalau di PNP, emitor itu adalah hulu, kolektor itu adalah hilir. Ya. Hulu sama hilir. Gitu. Nah, sekarang basis itu juga hilir. Jadi selokan itu kali itu ini terus dicabang ke selokan atau ke irigasi lah ya, irigasi. Jadi bedanya selokan basis ini menerima arus dari emitor. Tapi kalau di sini enggak, basis mengirim arus ke emitor. Ya, kalau NPN. Paham ya? Kalau NPN basis mengirim arus ke emitor, kalau PNP basis menerima arus dari emitor. Tetap arusnya di basis ini lebih kecil. Ini jauh lebih kecil. Hanya arah arusnya dari sini E ke B dan E ke C. Ya ini kalau PNP. Tapi kalau NPN B ke E dan C ke E. Oke, itu saja. Oke, sekarang saya akan stop dulu. Saya share lagi yang ini percobaannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya berharap kalian bisa ya. Mudah-mudahan ini tidak membosankan. Kalau buat saya ini tidak membosankan karena ini adalah ilmu yang sudah saya pelajari sejak saya kecil. Jadi ini yang menarik ya. Buat saya beginian itu menarik. Oke. Saya masuk ke ini. Kita balikin dulu. Sebelum ganti ke transistor. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan silakan.
Oke. Nah, kapasitor mana nih? Kapasitor, induktor, MOSFET. Ah, ini NPN dulu. Oke, kita coba pakai ini, kita akan menggunakan teknis. Kalau pertanyaan silakan. Apa ya? Sama nih. Oke, ada pertanyaan? Saya sambil coba ini. Oke, sudah mulai masuk. Dan sudah mulai masuk ke kantor. Dasar lagi ya. Tes. Assalamualaikum, sempat terputus ya. Iya Pak, masuk Pak. Waalaikumsalam. Saya akan coba share lagi. Ini sangat-sangat berat koneksinya. Sebenarnya nggak layak ini pakai untuk ngajar begini. Oke. Saya berharap Anda bisa melihat ini. Sudah kelihatan belum? Ada belum lihat? Siap, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Iya, sudah Pak. Ini adalah transistor NPN. Ada punya 3 kaki ya. Ini NPN. Yang tengah ada kabel hijau, ini adalah basis. Yang kanan ini adalah emitor. Yang kiri adalah kolektor. Ini ada tulisannya. Ya, kalau Anda lihat, ini ada tulisannya, ini kolektor. Ini NPN. NPN berarti positifnya mengalir dari
emitor, dari emitor ya. Spektrum positifnya mengalir dari emitor. Dari kolektor ya. NPN itu emitor itu keluar ya. Harusnya keluar menuju ke power. Ini power supply ya, Ini power supply ya. Terus ini adalah ampere meter untuk melihat arus yang masuk ke basis ya. Ini adalah ampere meter juga untuk melihat arus yang ada di sungai Ciliwung tadi. Arus utama, kolektor emitor ya. Ini arus dari kolektor ke emitor untuk memantau ini. Ya kan? Terus kalau ini tegangan antara basis dengan emitor. Tegangan antara basis dengan emitor itu ada sekitar 0,7, 0,6. Karena ini sifat dioda. Jadi ini sebenarnya adalah dioda. Ya. Nanti bisa Anda lihat sendiri tegangan antara ini basis dengan emitor. Terus kalau ini arus untuk memantau arus antara kolektor dengan emitor. Jadi arus utama. Ya, arus utama. Terus ini arus yang mengalir ke basis. Ya, ini. Oke. Sekarang saya coba, bismillah. Tegangannya berapa ya? Tegangannya 5 volt, arusnya 5 volt. Kaset, power supply. Oke. Bismillah, nah ini. Start. Nah, bisa Anda lihat basis dialiri arus 4,27 mA. Nah, akibatnya ada arus dari sini akan menghasilkan arus dari sini. Ya. Ini 19. Bisa Anda lihat selisih antara itu sampai itu berapa? Kalau ini 20 lah ya. 20 dibagi 4. 5 kali ya. Ya berarti di sini penguatannya 5 kali. Nah, gunakan untuk menyalakan LED. Ya. Ini menyalakan LED, ini adalah pembatas arus untuk LED. Ya. LED kan kemarin kita 20 mA. Oke. Sekarang saya stop simulasi. Nah, ini 0,7 ya, 730. Aduh, telat. Nah, 734 ya. 734 milivolt ini adalah tegangan antara basis dengan emitor. Jadi saya tunjukkan bahwa ini nanti kalau Anda punya pakai bukunya Wasito itu ada di situ. Jelaskan tegangan antara basis dan emitor. Sebenarnya nggak hanya buku Wasito, buku apapun bisa Anda baca. Ya. Oke, sekarang saya coba ini sudah diinstal enggak ya? Nggak bisa ya. Oke. Ini 1 kilo ohm. Saya akan perbesar. 2 kali menjadi 2 kilo ohm atau 2,2. 2,2. Ini akan turun. Ngejrok. Nah, ini akan turun. Ini harusnya hasilnya turun ya, tapi karena ini di sini enggak ini. Nah, bisa Anda lihat ini. Oh, kalau ini arus keduanya, ini arus ke sini sama arus ke sini. Ya. Ini 22 ini ditambah ini. Ya. 20 ditambah 2. 20 tambah 2 kan 22 kan? Ini. Ya. Jadi ini ditambah ini adalah ini. Oke. Sekarang saya tadi 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. Ini 2,2, sekarang saya naikkan menjadi 5 kilo ohm. Apa yang terjadi? Saya terus naikkan. Jadi dengan saya naikkan ini akan turun. Ya, ini semakin mengecil. Nah, ini semakin mengecil. Oke. Nah, makin terus mengecil. Ini sudah mulai mengecil ya. Ini sudah mulai mengecil. Ya kan? Oke. Saya ini lagi. Saya perbesar ekstrim. Mega ohm. Dan ini kilo ohm, mega ohm. Mati. Ya. Jadi mengecilkan ini, arus ini, membesarkan ini kan berarti mengecilkan ini. Ya kan? Ini akan mematikan ini. Putus. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Bentar, saya set dulu ya.
Saya cek dulu, saya kembalikan. Ini berapa tadi? Satu kilo. 1 kilo tadi ya awalnya. Saya buktikan ekstrim aja begini. Oke. Kalau ini kan harusnya harus bisa begini ke sini, terus ke kolektor ke emitor balik ke sini, gitu, ya kan? Tapi kalau ini saya putus, kabel ini saya putus, itu nggak nerima apa-apa, gitu, ya, nggak menerima tegangan. Apa yang terjadi? Basisnya itu 0 volt, ya, paham ya? Dia nggak nerima tegangan, nggak ada arus, ya, karena saya putus, ya. Ini pun akan mati. Jadi arus yang ada di basis ini mengendalikan arus ini. Gitu. Ini arusnya sangat gede, bisa 4-5 kali lipat. Bahkan kalau transistor yang kenyataannya bisa sampai 100 kali lipat. Ya, ini disebut sebagai faktor penguatan. Ini IC, arus kolektor. Jadi faktor penguatan itu adalah IC per IB. IB itu ini, arus basis. Jadi arus kolektor dibagi arus basis itu adalah faktor penguatan. Berapa kali dia penguatannya. Gitu. Ini yang biasanya digunakan untuk mengendalikan motor. Ya. Motor dinamo, motor stepper, atau apa. Ya. Anda harus paham ini dulu. Oke. Oke, sekarang saya sambung. Saya sambung lagi. Oke. Start lagi, nyala lagi, nah, ya kan? Nih, ya, nyala lagi. Oke, paham ya? Seperti itu. Ini harus basis. Kalau ini saya perbesar kan sama aja dengan saya menutup keran. Saya perbesar sama aja dengan saya menutup keran. Atau saya kecil coba. 1 ohm. Apa yang terjadi? Ini akan naik, membesar. Ini harusnya membesar, tapi ini nggak akan besar karena ini, ya, nggak akan membesar karena ini. Oke, sekarang gini aja. Kalau nggak percaya, ini saya ambilkan lagi. Saya kasih ampere meter aja ya. Oke, saya coba ini. Ini kenapa kok nggak besar karena adanya ini diode. Jadi saya coba dari sini, positifnya saya kenain sini. Jadi saya putus dulu ya, saya matikan dulu. Saya matikan dengan cara diputus. Terus ininya saya masukin ke sini. Bisa enggak? Kalau coba canggih harusnya bisa. Ya. Ini adalah saya sebagai ampere meter. Ampere. Ya. Nah. Sekarang ini kan kecil tadi, yang ini kecil. Nah, ini sudah mendekati, paham ya? 4. Paham? Oke? Sudah mendekati 5 ampere. Jadi ada arus dari ini walaupun tidak kelihatan lampu nyala ya. Arus begini masuk ke kolektor, bertembus ke emitor. Ini diodenya LED sama ini dibuang ya. Ini tidak saya hapus, hanya untuk menunjukkan. Nah, seperti itu. Ini 0,81. Karena kalau saya makin kecil lagi, kita buat makin kecil, misalnya setengah ohm. 0,5. 0,5 berapa tuh? Oh, ini 17 miliampere, ini 4,8. Jadi ini 4.900. Ini 17 kalau dalam miliampere ini 400 kali 1000 ya. Kali ampere ya. 4980 4980 dibagi 11 penguatannya kelihatan kan karena penguatannya. Jadi kalau ini karena ketahan ini
Jadi nggak kelihatan. Ya, harusnya percobaannya seperti ini, biar kelihatan. Jadi Anda bisa lihat penguatan dari ini berapa. Oke? Oke. Sampai kita ada pertanyaan? Bisa nyimak ya? Bisa nyimak nggak? Putus-putus nggak koneksinya? Kok pada diem? Bisa nyimak nggak? Halo? Bisa nyimak? Tes? Bisa nyimak nggak? Ya, Pak. Hah? Putus-putus? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Bisa ya? Jadi tadi ini, oke, sekarang saya tadi NPN, sekarang saya coba yang PNP. Bentar. Saya anu dulu. Saya loading dulu. Supaya ini kalau langsung saya share saya takut kelamaan. Apa? Koneksinya lelet. Ini ada strategi. Ini saya ada strategi karena ini koneksinya bentar. Ini interconnect-nya lambat. Interconnect itu berat. Terus koneksinya lambat. Nah, repot. Sebenarnya kalau ini kelasnya kelas tatap muka enak. Jadi kalian bisa nonton. Kita hanya dibatasi oleh koneksi internet. Kalau ini dibatasi 2 kali internet sama Google Meet. Oke, bentar. Ini PNP. Sekarang saya tunjukkan PNP. Ini saya perbaiki lagi gambarnya, LED-nya saya hapus ya. LED-nya saya ini dulu, bentar saya sedikit modif dulu ya. LED-nya saya hapus supaya bisa kelihatan penguatannya. Seperti tadi aja. Bentar, LED-nya saya hapus. Ini lagi loading ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Nanti saya akan coba apa? Bentar, ini saya lagi menghapus LED. Harus kasus. Nah, saya share lagi. Ini gambarnya sudah saya sedikit modifikasi ya. Jadi LED-nya saya hapus yang untuk PNP. Jadi sedikit beda dengan yang ini, yang di ini. Supaya bisa kelihatan arusnya. Tapi kalau pakai app, nah, kalau pakai LED nanti arusnya ketahan sama LED, nggak kelihatan penguatannya. Ini ada untuk pembelajaran. Nah, ini adalah arus tegangan antara basis emitor. Bisa diperhatikan ini adalah kaki kolektor emitor. Karena ini PNP, ya. PNP kan tadi masuk gambarnya. Jadi positif masuk ke ini dulu, ke ampere meter, ke voltmeter di paralel ya. Dari masuk ke ini di paralel ya, ini voltmeter. Terus ini voltmeter itu mengukur antara basis dan emitor basis.
emitter basis, ya, emitter basis, ini, mengukur sini. Nah ini basis, terus arus yang dari basis dari emitter ini keluar ke kolektor, ya, keluar ke kolektor. Jadi sumbernya adalah emitter. Jadi emitter itu ada di hulu ya. Beda sama NPN. Kalau NPN itu emitornya ada di hilir. Kalau ini ada di hulu. Jadi sumber arus itu ada di emitter. Terus keluar ke kolektor. Keluar ke kolektor dan ke basis. Nah, ini basis akhirnya menuju ke negatif. Ya kan? Ini adalah arus basis. Ini arus, nah ini arus apa? Arus kolektor emitter ke kolektor. Ini 1390 dibagi 4. 4,19. Jadi berapa kali penguatan ya. Jadi kalau Anda perbesar, kita perbesar ya. Ini dia akan naik. Atau oke, kita perbesar dulu. Saya perbesar dia akan mengecil ya. Yang saya perbesar tahanannya ya. Saya perbesar jadi mega ohm ekstrim ya 1000 kali. Nah, ini sekarang jadi mikroampere ya harusnya. Ini turun nah, terus. Nah, ya ada 1000 kali ya, akhirnya 0. Karena kalau saya perkecil ya 1 ohm. Nah, ini bisa full mendekati ini 5 ampere. Ini panas nih. Kalau sudah begitu panas, biasanya panas sekali. Sudah kayak ketelikaan ini, dia harus dikasih heatsink, ya, dikasih heatsink. Tergantung bodinya. Kalau enggak ini meleleh, ya. Ini sudah mendekati ini kan. Jadi ini sudah mendekati ini. Ini ditambah ini adalah ini. Ini 15 dibagi 1000. 15 dibagi 1000. Berapa? 0,05 ya, 15 per 1000 ya, 15 per 1000 jadi 0,015. 0,015 ditambah ini nih. Jadi ini ditambah ini kurang lebih kayak ini. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini beda adalah arah orientasi arusnya ini. Arusnya ini kalau di sini emitter itu adalah berhubungan dengan kutub positif, kalau yang tadi emitter berhubungan dengan kutub negatif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sekarang saya jelaskan dulu Pak. Nah, saya share dulu slide-nya. Kalau nge-share mana? Nah, kita nge-share dulu slide-nya. Slide-nya mana ini ya? Nah, bisa Anda lihat FET. FET ini ada 3 kaki seperti transistor juga, tapi pendekatannya beda. Kalau transistor tadi arus listrik mengendalikan kolektor emitter kolektor ya. Jadi kolektor ke emitter sebenarnya. Gitu. Kalau NPN ya, tapi kalau PNP ya berarti mengendalikan dari emitter ke kolektor. Cuman kalau ini tidak. Kalau ini ada 3 kaki, G itu gate itu gerbang, pintu. S itu source itu sumber. Yang satunya lagi D, drain. Drain itu drainase itu saluran sampah, saluran pembuangan. Kayak contohnya Jakarta itu kalau banjir itu harus pakai drainase, drain. Jadi drain itu keluar. Sekarang saya ajarkan ke kalian bagaimana cara memahami ini. Kalau di transistor kita memahaminya arus listrik. Lain dengan FET. Kalau FET bukan dipandang sebagai arus tapi elektron. Ya. Paham ya? Elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Bukan dari positif ke negatif. Jadi elektron itu aslinya mengalir dari negatif ke positif.
Jadi ini dikatakan source. Ya, ini dikatakan source. Yang paling banyak dipakai adalah kanal N. Kanal P itu jarang. Ya, walaupun ini kanal P, tapi tetap ini source, ini drain. Ya, ini source, ini drain. Gitu. Nah, terus ini adalah arah arus. Ini arah elektron juga. Panahnya lah arah elektron, bukan arah arus. Ya, sekali lagi di sini yang dilihat adalah elektronnya, bukan arusnya. Ya. Sekali lagi elektron itu berbeda sama arus. Elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Jadi di sini elektron mengalir dari sini menuju ke positif. Ini. Oke. Ini juga gitu masuk. Nah, sekarang fat ini ya. Gate kalau ini kanal N ya, kanal N ini. Ini saya pengen menjelaskan lebih lanjut. FET ini macam-macam, ada FET, ada MOSFET. Ya. Ada FET, ada MOSFET. Nanti silakan baca sendiri ya. Terus ada depresi di MOSFET. MOSFET itu adalah depresi, ada enhancement. Tapi ini intinya gate ini kalau di kanal N, gate ini kalau dikasih negatif, dia akan memblokir arus yang ke sini. Artinya gate ini, tegangan gate terhadap source ini kalau negatif, ini kan negatif nih, min plus ya, gate terhadap source ini kalau negatif, maka ini elektron ya, bukan arus ya, elektron dari source ke drainase ini, saluran drainase itu ini akan terblokir. Paham ya? Nah, kalau dikasih positif, ini akan terbuka. Ini mirip seperti transistor. Nah, kalau ini beda, kalau kanal P justru gate-nya dikasih negatif. Ya. Jadi kalau dikasih ini akan memblokir. Ini gambarnya adalah gambar memblokir. Jadi dari elektron dari sini ke sini, ini akan terblokir. Kanal P itu artinya ini sama ini adalah P. Negatifnya itu adalah ini, gate-nya. Gitu. Ya, adalah gate-nya. Gitu. Kanal N negatifnya itu ini, positifnya itu ini. Jadi kalau ini dikasih positif, semakin positif. Jadi gambarnya sebentar, tak tunjukin ya. Saya masuk dulu ke FET ya. FET itu singkatan dari field efek transistor atau transistor efek medan. Ya. Gambarnya bukannya ini yang ini aja nih. Yang mirip sih. Oke. Ini belum saya share, belum saya buatkan di ini teorinya belum sebenarnya, tapi sudah saya masukin ke dalam praktikum. Saya share sekarang sedikit teorinya ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa lihat gambar ini. Ini kanal N, disebut kanal N karena yang kuning-kuning ini digambar bentuk lain ya. Ini source, ini drain, ya tapi drain ini source, terus ini gate. Gate ini sebenarnya ada dua, tapi cukup digambar satu, itu satu kaki. Yang ini sama ini di paralel, gitu. Ya. Kalau kanal N, dia akan membuka. Ini elektron dari source ke drain. Elektron itu dari source ke drain ya kanal N. Dari source ke drain, pokoknya ada aliran dari ini ya, dari S ke drain. Ini kan kanal ya, kanal N. Ini tengahnya yang kanal selokan gitu. Selokan ini akan melebar kalau gate-nya dikasih tutup positif. Gitu. Ini kanal N, dibaca kanal N karena yang kuning ini adalah N, ini saluran N. Jadi yang kita buka, yang kita kendalikan itu saluran N gitu. Yang kita kendalikan saluran N, maka gerbang. Kalau ini
kanal P yang kita kendalikan itu adalah P, gerbangnya negatif. Gitu. Paham ya? Gerbangnya. Jadi kalau ini dikasih positif, semakin positif, lebih positif daripada source gate-nya, lebih positif daripada source, ini akan membuka lebar. Akibatnya membuka lebar itu air, seolah-olah air ya. Air itu akan bisa dari source mengalir ke drain. Tapi kalau ini dikasih positif, dikasih negatif, tak gitu, dikasih negatif, maka ini akan menutup. Ini akan jadi negatif, jadi menutup, ya. Ini menutup, sehingga ini tertutup, ya, gitu, ya. Jadi kanal N ini kalau dikasih positif dia akan membuka, ya. Tapi kalau dikasih negatif dia akan menutup. Gitu. Oke, kita bisa tunjukkan sekarang percobaan di Tinkercad. Oh iya, belum tahu ya. Kita tunggu. Kita ganti ya. Saya hanya mencoba yang ini adalah kanal N saja ya. Tidak kanal P. Jadi sempat buat yang kanal N, tapi sambalnya sama aja. Ya. Sebenarnya sama saja. Oke, kita tunggu. Kalau kita dashboardnya dulu. Saya berharap kalian bisa ini kali bisa mengklik. Nanti kalau ada kesulitan, ada nggak paham silakan tanya. Ini ya, saya stop dulu. Ini Tinkercad-nya juga kacau, kadang-kadang halaman saya malah nggak dimunculkan. Nah, tadi empat dan empat, kita mau empat. Nah, kita bisa lihat semua ya. Ini adalah MOSFET. Ini adalah MOSFET ya. Terus ini adalah gate ya, saya kasih warna hijau ini gate ya, pengendalinya. Terus ini adalah drain ya, drain itu berhubungan sama kutub positif ya, maka saya kasih warna merah. Terus ini adalah source itu kutub negatif ya, sumber elektron itu dari negatif. Nah di sini ini sumber elektron, di sini ini saya kasih tahanan ini adalah untuk menjamin bahwa ini benar kebanyakan tahanannya harus cukup 2 saja.
Ya, ini untuk menjamin bahwa gate ini harus lebih negatif daripada daripada sos. Oke, sekarang saya simulasikan. Nah, ini adalah tegangan antara gate sama ini ya. Ini gate dengan sos ya. Tegangan antara gate sama sos. Terus kalau yang ini tegangan antara drain dengan sos. Bisa Anda bayangkan ya. Kanal utama, kanal N-nya. Ini tegangan di kanal N. Terus ini arus yang mengalir di kanal N. Di kanal N. Ya. Arus yang mengalir di kanal N. Ya benar kanal N. Ini sini ya mengalir di kanal N. Arus yang mengalir di kanal N. Ya, arus yang mengalir di kanal N. Oke, ini arus yang mengalir di kanal N. Terus ini P ya, P ini tadi adalah yang kita kendalikan. Ini adalah pengendali untuk gate. Nah ini kan gate, ini berhubungan kutub positif, ini kutub negatif. Sekarang ini gate-nya saya tutup, saya putar. Saya tutup. Nah, apa yang terjadi? Arusnya nol, ya. Apa yang saya tutup dalam arti begini, antara gate dengan ini lebih negatif, ya. Gate dengan source ini lebih negatif, artinya tegangan gate ini lebih negatif daripada tegangan source, ya. Jadi kalau saya kasih negatif, dia akan nutup, ya kan? Tadi saya bilang kan, kalau dikasih positif, ini kalau tandanya positif, dia akan ada arus. Ini arusnya nol, arus yang di kanal utama, ya, ini arus di kanal utama. Oke, sekarang saya perbesar ya, ini saya perbesar tahap. Nah, terus masih nol. Coba bisa nggak ya saya buat ini menjadi nol? Ini udah positif. Nah, 1 volt aja masih nol, ya. Volt masih nol. 1 volt masih nol. Ya, 1 volt masih nol. Oke. 1 volt masih nol. Baru ini 2 volt dia baru keluar ini sekian miliampere, ya. Oke. Jadi itu seperti ini. Jadi ini adalah tegangan antara gate dengan source, ya, VGS, gate sama source. Seperti yang ada di gambar yang ini tadi. Nah, ini, ya, ini tegangan antara gate dengan source ini harus apa? Harus cukup positif supaya ini kebuka gitu. Kayak gambarnya mana ya tapi ya. Nah, ini gate dengan source. Kalau ini MOSFET ya, gambar MOSFET. Bentar, kalau FET itu ini. Nah, ini gambar FET. Ini. Nah, ini. Ya, ini gambarnya lebih bagus lagi di FET ya. Ini kanal negatif ya, kanal negatif ya kan. Kanal negatif. Ini gate-nya ini harus dikasih positif supaya antara gate sama source ini harus positif. Kalau antara gate sama source ini lebih gede di source-nya, maka arusnya ini akan terblokir. Ya, seperti itu. Jadi kalau gate-nya kalah di tegangannya, maka atau VGS ini adalah negatif, tapi seperti tadi dia akan terblokir. Atau arusnya akan nol. Oke. Jadi itu adalah simulasi saya. Ini akan perbaiki lagi untuk tahanannya. Ya. Kemarin ini nyaris gagal ya. Saya juga bingung ya gagalnya kenapa? Karena prakteknya tidak seperti itu. Kalau praktek beneran ini sepertinya karena komputernya di sana berat. Ini sekali lagi internet tidak saya gunakan
untuk apa? Untuk Arduino. Aslinya untuk Arduino, tapi ini saya paksa untuk bisa mensimulasikan hanya perangkat-perangkat komponen aktif dan pasif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau nggak ada, ini sebelum saya tutup, silahkan yang mau selfie, yang belum selfie, yang belum untuk bukti akses. Pak, kalau nggak bisa on kamera, boleh nggak ya, Pak? Nggak bisa apanya? Nggak bisa on kamera, Pak. On time gimana? Ditulis aja di chat. Putus-putus suaranya. Oke, silakan yang untuk selfie. Saya kasih kesempatan. Oke, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, atau mungkin yang nggak bisa kalau ada temannya bisa bantu temannya. Kalau nggak ada yang nggak bisa, kalau ada temannya bisa bantu temannya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya silakan aja, mau nggak pakai kamera nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak pakai kamera nggak apa-apa. Ada pertanyaan yang berkaitan materi? Ada pertanyaan? Ini ada yang mahasiswa Permatasari atau tidak? Tidak ada ya? Atau ada? Kayaknya nggak ada nih, ini 66 orang. Tapi ya nggak tahu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhirin. Dengan demikian, praktikum ini saya akhirin. Terima kasih atas kehadiran kalian. Juga ini ada Pak Bayu ya, terima kasih juga atas kita ikut hadir ya di sini. Oke. Dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.